Halo. Oke, saya mengerti. Saya. Diamlah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Dari kemarin sampai sekarang, kamu selalu bersamaku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan salah bicara sepatah kata pun. Ah, Dari kemarin sampai sekarang, kamu selalu bersamaku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan salah bicara sepatah kata pun. Kemaron di mana? Apa yang kamu lakukan? Jujurlah. Jika tidak jujur, kami akan memberimu makan ke anjing. Mertua perempuan. kemarin di mana saudaramu Jai? Dan apa yang dia lakukan? Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Hei, ya. Hei, apa perlu ditanya? Lihat lehernya itu. Pasti berlama-lama sampai subuh. Kemampuan tempur Kak Ji benar-benar hebat. Memang. Bukan karena kemampuan tempur Kak Ji yang hebat. Itu si rubah yang suka menggoda orang. Hei. Hahaha. Tapi tidak apa-apa. Tunggu sampai kamu mati. Aku akan berbudi dan memesankannya untukmu. Jangan bicara omong kosong di hadapan dewa dan Buddha. Oh. Kamu juga tahu bahwa dewa dan Buddha ada di atas. Kamu. Lalu apakah kamu berani bersumpah kepada para dewa? Kamu tidak menggoda Kak Jie ke tahta. Kamu tidak berkolusi dengan ayah angkat Yao Zienyu. Kamu juga tidak mencuri dataku. Menghancurkan wilayahku. Kamu juga tidak muncul hari ini. Jalan Fog Harbor dan ayah angkatmu. Apakah kamu berani? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Hari ini orang yang aku kirim. Bunuh pilihanmu Godfather.
Jangan bilang hari ini Kak Jie. Bahkan Raja Surga datang. Gak bisa nyelamatin kamu. Aduh. Apa yang datang ke aku? Orangku salah, aku yang urus. Bukan giliran orang lain. Jie. Semua berhenti. Ya, Carrie. Kalian berdua tumbuh bareng. Nggak percaya si Jie? Paman Kun. Paman Kun. Selama kalian kerjasama, nggak ada mata-mata yang nggak ketemu. Lawan yang tak terkalahkan. Aduh. Paman Kun, benar kata kamu. Kamu pakai teh? Kalau Paman Kun nggak tanam orang di kantor polisi, kita nggak bisa bunuh Guan Renjie hari ini. Potong. Orang itu keras kepala banget. Gimana aku pukulin dia? Hei, dia cuma nggak mau ngomongin cucunya. Dia pengecut. Aku lompat dari gedung, hahaha. Tapi apa? Aku masih nyuri HP-nya. Oh, HP? Paman Kun udah kirim orang cek. Riwayat panggilan di dalam. Begitu HP-nya ditelepon. Kita tahu siapa mata-matanya. Udah telat matiin HP dan ilangin HP sekarang. Cepet jelasin, udah telat. Nanti kamu ketangkep. Jangan salahin Paman Kun. Paman Kun? Kita masih nunggu lihat si iblis betina beraksi. Siapa? Gak ada yang direkrut? Enggak. Enggak. Paman Kun, aku salah. Aku nggak berani lagi. Aku nggak berani. Maafin aku, Paman Kun. Ayo, ini pasti salah. Bagaimana mungkin? Kun bilang itu dulu. Sumpah cuma sekali itu. Sekarang klub sudah dibersihkan. Nggak ada untungnya. Ibuku sakit. Butuh biaya operasi darurat. Barusan aku janji sama si Guan. Kak Jiali. Sudah bertahun-tahun aku ikut kakak. Aku cuma terobsesi. Sudah kubilang ke polisi.
Beritanya semua hoaks, Kak Jiali. Paman Kun, Maksudmu orang Gale sudah bangkrut? Mau ke Tia Ozi minta-minta? Cuma sekali itu. Kun bilang maafkan aku. Oh iya, hari ini aku nggak ke Jalan Wugang. Aku di sini seharian. ah, Siapapun yang mengkhianati Paman Kun, mengkhianati angin, akan lebih buruk dari ini. Akulah. Sudahlah, semuanya hilang. Kau masih tahu takut. Kupikir kau nggak takut. Fei Shu sudah mati. Kau sebagai bosnya, harus dihukum sesuai aturan. Kalau ingat ini, aku langsung pengen cekik Hou Yu. iya. Kenapa dulu ikut aku waktu remaja? Paling lama berpisah darimu. Merusak Fei Shu dan bikin berantakan. Belum berhasil menjebak siluman rubah ini. Dia yang tadi di Jalan Wugang. Aku akan tangkap dia. Aku nggak akan. Kembali. Sekarang jangan gegabah. Harus cari cara dulu sebelum balas dendam. Kebencian ini harus dibalas. Waduh, Guan Renjie, si brengsek ini. Kamu kerja bagus. Bagaimana dengan polisinya? Kamu selalu bermasalah denganku. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Meskipun baru ketahuan sekarang. Agen penyamaran adalah tikus di bawah Galie. Tapi aku selalu merasa Guan Renjie seharusnya yang mengaturnya. Yang lain ada di sisi kita. Tapi mencari ikan yang bagus. Hati Zijie baik. Meski dulu dia putus untuk Zijie. Hubungan adopsi dengan Kuo Renjie. Tapi bukan berarti dia bukan tersangka. Jing Shuli menggantikan Guan Renjie. Setelah orangnya dipilih. Beritahu aku secepatnya.
Ah, Apa kamu mencari ini? Halo, Jerry Weihao mengambil ponsel Guan Renjie. Aku sudah buru-buru ke rumah tua. oke, aku mengerti. uhuh. Uhuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu salah ambil ponselku. Aku sengaja mengambilnya. Kembalikan sekarang. Tidakkah kamu tahu kenapa aku ambil ponselmu? Kamu kenapa? Kembalikan. Kenapa kamu begitu gugup? Mau lihat siapa yang kamu telepon? Ah. Oke, kamu pura-pura bodoh. Aku akan bantu kamu pelan-pelan. Guan Renjie janji dengan mata-mata di Jalan Wugang. Kamu juga ada di Jalan Fog Harbor hari ini. Benar kan? Maksudmu apa? Kamu gila? Mata-mata itu tupai terbang. Kamu tidak tangkap dan bunuh dia. Apa hubungannya denganku? Tupai terbang sama sekali tidak ke dunia Rime hari ini. Dia malas main kartu. Tidak berani bilang yang sebenarnya. Hoyu, aku tanya kamu. Kenapa kamu ke Jalan Wugang hari ini? Kenapa kamu janji dengan Guan Renjie? Kalau aku tidak jemput kamu hari ini. Aku menembak Ferris dan tidak membiarkannya bicara. Bukan hanya bulunya yang mati, kamu juga. Bicara-bicara. Lalu kamu biarkan aku mati? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kenapa kamu ganti ponselku? Kenapa kamu tidak beritahu Paman Hao Kun yang sebenarnya? Kenapa kamu bunuh Fei Shu? Kamu biarkan dia lanjut. Untuk periksa, kan? Oke. Periksa. Aku akan biarkan kamu periksa. Hari ini aku mau minta ramalan. Orang terakhir yang kutemui adalah Dewi Jutai. Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Ji Zijie. Aku ingin bersamamu. Aku putus hubungan dengan ayah baptisku. Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Bulan lalu, aku pergi ke Departemen Kebidanan untuk menemui Pei Yu. Tidak ada kabar. Mereka bilang Jalan Wugang cara terbaik untuk minta anak. Jadi aku pergi. Aku tidak tahu. Bertemu ayah baptis. Dia mati tepat di depan mataku. Aku bahkan tidak tanya kenapa kamu bunuh dia. Kamu mulai meraguiku. Hao Yu, tidak ada kebenaran di mulutmu. Tidak ada satu kata pun yang benar di mulutmu. Kamu mau tahu, kan? Oke. Aku akan beritahu kamu. Tapi kakak Jizi, biar aku bilang. Saat aku buktikan aku tidak bersalah. Itu juga saat kita berdua tidak ada kepercayaan. Aku sangat tersakiti.
Aku tidak mau bersama orang yang tidak percaya padaku. Kita sudah selesai. How you? Biar aku bilang. Awal antara kita berdua. Dan akhirnya terserah padaku. Terserah kamu. Aku akan kasih kamu ponsel lagi. Mulai besok. Kamu pergi kemana? Kamu ngapain? Harus kasih tahu aku. Aku akan suruh Feihu ikutin kamu terus. Kakak Ji tahu orang yang judi sama tupai terbang udah selesain. Dan aku cek keberadaan kakak ipar 2 hari terakhir. Gak ada masalah. Aku memang pergi cari Dewi Jutai itu buat minta anak. Tapi, katanya bukan tanda tangan yang bagus banget. Itu tanda tangan. Kakak ipar lagi gak mood. Keluar sambil nangis. Aku mau minta ramalan hari ini. Orang terakhir yang ketemu. Itu Dewi Jutai. Yang habisin duit. Ini harus tanya kakak ipar sendiri. Sebenarnya kakak ipar juga lumayan kasihan. Banyak banget hal dalam 1 hari. Tapi bukannya Guan Renjie udah mati? Apapun yang kakak ipar lakuin. Gak ngapa-ngapain. Udah selesai kan? Nanti ganggu orang di jalanan aku. Apalagi yang tua sama anak-anak. Aku gak cuma mukulin kamu. Dengar gak? Dengar gak? Kakak dikepung polisi di luar, ayo pergi. Cepetan. Aku kasih tahu musimnya. Jangan kira aku hebat kalau menang. Kamu kenapa? Nona Han Yun. Nona Hao Yu. Kamu satu-satunya saksi mata di tempat kejadian. Tolong identifikasi. Siapa yang duluan gerak hari ini? Kamu gak usah takut.
Kamu cuma perlu kasih tahu siapa yang duluan gerak. Selama dia berani ngomong jujur, aku keluar cabut lidahnya. Katanya bisa ngomong? Aku cabut punyamu. Nona Howey. Itu dia? Hahaha. Kenapa bantu aku? Kamu jelas lihat tadi yang gerak duluan itu aku. Kamu gak takut aku jahat? Baik untuk yang jahat. Meski kamu iblis sekalipun. Tapi hari ini kamu singkirkan si jahat. Menurutku kamu baik. Jadi, entah kamu manusia atau hantu. Heh. Bohong itu masuk neraka. Waktu itu kamu bantu Jishikian bikin sertifikat palsu. Aku udah tahu harus ngapain sama kamu. Sekarang abangmu jual kamu ke aku. Nah, aku mau ngapain aja sama kamu. Hahaha. Hei hei hei. Hahaha. Ah, Ah, Jisitian, kamu anjingnya Cao Feng aja bukan? Berani-beraninya datang ngancurin sawahku. Aarg. uhuh. Ah. Udah, udah. Udah, udah.
Aku mau pulang. Aku mau pulang. Pulang, pulang, pulang. Pulang. Pulang, pulang. Ah, Kamu belanja baju. Kamu periksa ke dokter. Kamu cariin aku cewek. Baju yang kayak gimana? Kalau mau yang bagus, nyaman, mahal, harus datengin semuanya. Bukan cewek. Aku cari Belle. Gak ada di rumah. Cari kakakmu. Ah. Jangan cari ibumu. Ah. Maksudku, bawa ibumu, oke? Diam aja di situ ngapain? Kak. Kayaknya kamu yang lebih butuh dokter sekarang. Aku bunuh Helienek sekarang buat legain kamu. Ah. Jizhijie. Kamu. Jizhijie punya utang, bayar utangnya. Adik pacarmu yang minjam ke rentenir. Si kucing liar baru aja bawa dia ke sini sebagai jaminan. Kamu hebat. Pamanku nggak cuma lumpuhin si kucing liar, tapi juga hancurin seluruh gengnya. Kenapa kamu langgar aturan dunia hitam? Nggak, ngapain ribut? Mau cari solusi? Rentenir itu kamu sama kucing liar Wheelhouse. Kamu berdua yang ngumpulin utang buat dia. Aku yang bayarin dia. Si kucing liar yang gak mau lepasin kamu. Hah? Jangan-jangan kamu juga makan? Kamu ngomong apaan sih? Oke, udah jangan ngomong yang lain. Mari kita bicarain pacar kecilmu. Ceritain soal hati kecilmu. Kamu tunjukin wajah aslinya ke aku. Dia itu anak angkat polisi. Mereka kerja sama buat ngerjain kamu. Berani nonton? Lihat baik-baik. ayah, cepat ayah. Wali, aku mohon. Jangan jadi wali ini. Jangan lakukan itu. Kamu nggak mau wali ini. Angkat kamu. Buat kamu main sama preman? Nggak. Ayah. Wali, dia beneran bukan orang jahat. Wali. 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 Jangan pergi, Wali. Jangan tinggalin aku sendirian. Oh, ayah.
Ah, ah, Hei, ah. nanti kasih ini ke walimu. Kamu nggak punya utang apapun sama dia. Sisanya kamu mau apain aja. Beli aku pakai uang. Uang tak bisa menghalangiku. Bolehkah aku mengambil nyawamu? Jika kau peluk aku dalam pelukanmu. Sakitnya sampai ke tulang-tulangku. Lindungi aku. Aku ingin ditutup mataku. Jangan bilang kalau kau manusia atau hantu. Ditulis untukku. Ji si Jie gila, kau cuma umpan masuk rumah. Hao Yu itu rubah. Dia penipu. Dia bukan meski dia iya. Dia jual aku untuk kesepakatan bisnis. Kau bisa telepon Paman Kui lagi. Hahaha. Aduh. Ah,
nangis semalaman. Jangan sentuh aku, kotor. Siapa tahu kau di mana tadi malam? Jangan bilang padaku. Kau duduk di sini semalaman. Bersihkan. Siap keluar. Tidak pergi. Kalau tidak mau pakai, aku bantu kau pakai. Bajingan. Ah, Tidak tanya kita mau kemana. pendapatku penting. Kak Jia, akhirnya kau datang. Aku tidak sabar untuk memberi hormat. Lihat sisa-sisa kuil Guanjing. Si tua masih berani. Akhirnya cuma cacing Huangquan, hahaha. Jie, kau lakukan hal tak berperasaan ini. Jangan ajak aku. Kau wanita milikku hari ini. Bukan anak perempuan berbakti. Tunggu aku di luar. Lagi pula, kita juga teman lama Departemen Pemantauan. Tulus datang untuk menyampaikan belasungkawa. Apa ini, tuan-tuan? Terburu-buru? Jika kau datang untuk tulus sembahyang Guanjingsi, kami pasti sambut. Tapi Tuan Ji, kau harus terima untuk hadiri pemakaman. Surat undangan kami untuk hadir. Saya yakin tidak ada dari kalian yang menerimanya. Jika datang untuk beribadah dengan tulus, bisa saja sujud beberapa kali di depan pintu. Apa maksudmu? Ketika kita jadi anjing. Tentu saja bukan itu maksudku. Aku tahu niatmu baik. Tapi kalau mau berkelahi dan buat masalah, saya dan rekan-rekan akan menegakkan hukum. Tuan Ji, dilarang merokok di dalam ruangan. Aturan hukum mengharuskan denda bagi pelanggar. Kamu.
Fei Long. Upacaranya juga sudah tiba. Dendanya juga sudah dibayar. PC 9527. Apakah orang Gale selalu segila ini? Walaupun bos Chang Feng adalah Liang Xiaokun. Tapi yang paling sulit ditangani adalah Ji Zijie. Lambat laun akan terbiasa. Superintendent Senior Yao Ziheng saat ini mengambil alih semua pekerjaan Guan Renjie. Awasi dia. Aku bahkan tidak bisa membedakan. Paman Kun menyuruh kami datang. Sial mati, hidung juga jadi abu-abu. Kalau tidak bisa bicara, bicaralah sedikit. Kelompoknya sudah dipulihkan. Baca lebih banyak buku. Sudah berapa kali aku bilang? Pakaiannya sudah dipakai dan dirapikan. Hei, bukan bos. Kamu tidak bilang apa-apa sebelum datang. Pergi-pergilah. Hei. Mobil Flying Tiger sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Kamu pulang dulu. Nanti aku pulang sendiri menyetir. Oke. Sebelum tahu kamu cari informan. Aku sudah mulai balas dendam. Aku jadi pacar Jizi atas kemauan sendiri. Hanya untuk menangkap melalui dia. Angin dan kekuatan di belakangnya. Aku akan bawa mereka semua ke pengadilan. Angin menjebak orang tuaku. Menyuap anggota parlemen. Menjerat kakakku karena berjudi dan berhutang pada rentenir. Untuk tidak menyeretku ke dalam masalah ini. Dia memilih bunuh diri. Tapi aku tetap tidak menyangka akan dijual ke Shanmeng. Zhang Feng telah menghancurkan seluruh keluargaku. Menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Tapi Xiao Yu, kamu masih punya Ziheng. Dia sekarang sedang dalam tahap evaluasi untuk promosi jabatan. Aku tidak ada cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku dan dia. Sudahlah. Aku lebih memilih balas dendam. Xia Yue. Ayah baptis, janjilah padaku. Kamu minta aku mencari bukti. Kamu tidak menyakitiku. Kamu malah membantuku. Kamu membuatku merasa. Setidaknya aku masih orang yang berguna. Tapi ini terlalu berbahaya. Aku mengadopsimu. Hanya karena berjanji pada orang tuamu untuk menjagamu dengan baik. Banyak orang yang tahu hubunganmu dengan aku. Bagaimana mungkin Chang Fang menerima seorang putri baptis polisi untuk mendekati Ji Zijie? Aku mengerti. Aku tahu Zhang Feng sudah curiga. Terutama si Liang Zhaokun itu. Tapi itu tidak masalah. Kalau tidak ada kecurigaan, mereka justru akan lebih curiga. Daripada akhirnya ditemukan oleh mereka.
Lebih baik kita yang laporkan sendiri saja. Tolonglah. Ayah Ken benar-benar bukan orang jahat. Ah, Sebelum aku mati, aku akan membantumu menemukan penghubung yang baik. Yalah. Kalau kamu kurang merokok, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. Ayah Baptis. Anggap saja rokok ini aku yang merokok untukmu. Boleh kan? Bisakah aku pulang sekarang? Sejak kapan kamu belajar merokok? Menangislah jika kamu ingin menangis. Jangan ditahan, tidak ada orang di sini sekarang. Kurasa kamu lebih menyeramkan kalau tidak menangis. Dia sudah mendukungmu selama bertahun-tahun. Aku tidak menangis. Tidak menangis. Apa yang kamu mau dariku? Kamu akan menangis? Berani. Berhenti cari masalah, oke? Yang mulutnya terbuka di siang hari. Aku sudah menghajar Fei Long. Aku juga kasih platinum atas namamu sendiri. Aku tahu posisimu canggung. Tapi Paman Kun bilang kita harus pergi bersama. Kamu juga harus paham aku. Aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kemarin aku benar-benar takut terjadi sesuatu padamu. Masih marah? Marah. Sangat marah sampai ingin langsung membunuhmu.
Tapi membunuh itu ilegal. Terlalu murah buatmu. Pokoknya kamu harus diadili. Duduk di penjara. Tapi, Nona Hao, polisi tidak bisa menangkapku. Kecuali aku mau ditangkap olehmu. Janji padaku. Mari kita mulai lagi. Mari kita mulai lagi. Hujan gerimis. Ah. Aku taruh kartu baru di pot bunga. Untuk berjaga-jaga. Sebelum aku mati, akan kubantu cari konektor yang bagus. Kamu benar. Kontak baru yang diatur Departemen Peninjau. Tolong pecahkan kodeku. Temui di waktu dan tempat yang kuberi. Sudah selesai. Kita harus sepakati satu set saja. Kata kode yang kita pahami. Seperti di film? Kode Morse?
Aku bukan profesional. Pasti sulit dipelajari. Pakai saja yang kamu familiar. Aku familiar dengan. Oke, kamu suka baca? Saya sangat suka membaca puisi. Kita sudah setuju. Misalnya, kamu mau menginap tanggal 7 Oktober jam 9 pagi di Ducensi. Kata kode yang sesuai adalah... Aoyu lagi ngapain akhir-akhir ini? Nggak ada yang spesial. Kecuali pergi ke Jutai sekali. Cuma ke toko buku baca buku. 7 Oktober. Gelombang longitudinal. Kakak ipar kayaknya suka banget sama anak-anak. Dia juga pergi ke panti asuhan buat amal. Aku bawa kamu ya. Jam 9 pagi. Bulan terang terbit dari Tianshan. Ayo kasih mereka satu-satu. Dua-duanya. Dia juga beli di toko terkenal. Itu banyak mainan bayi. Sama botolnya. Meditasi. 3 orang berpasangan. Godfather keren banget. Gimana bisa aku sebodoh ini? Bang. Kakak ipar nggak bakal cepat melahirkan, kan? Nanti aku suruh Fei Long kasih kamu kartu. Kakak ipar kedua mau makan apa akhir-akhir ini? Mau main apa? Dia mau beli apa aja, beli aja. Kamu suka dia. Laporkan aja ke aku kapan aja. Ayo. Oke. Fei Hu pergi ke kuil Duchen. Oke. Lagi ngapain? Temani kamu? Kamu. Kamu tahu aku mau kemana? Kemana aja? Hari ini aku temani kamu. Jangan terharu gitu. Gila. Flying Tiger. Kalau gitu kita nggak usah ke kuil Duchen. Ayo ke Jalan Lotus. Sekarang masih bisa kejar makan pangsit di sana. Jangan. Kan udah pernah makan. Bilang aja mau nemenin kamu hari ini. Jangan ubah rencanamu untukku. Bagaimana? Jangan-jangan kamu ada masalah? Rahasia yang ingin kau beritahuku. Apa yang bisa kulakukan? Ini kuil Duchen. Hari ini ada acara tebak-tebakan lentera. Aku takut kamu akan bosan. Oke, rubah terbang. Kuil Ducheng. Oke. Tak kenal wajah asli Gunung Lu. Hanya dengan berada di gunung ini. Ketik sebuah idiom. Apa ini berantakan? Sangat sederhana. Kamu tidak bisa menebaknya, kan? Penggemar. Penonton King Hehe. Penggemar penonton.
Ah, paman bodoh, paman bodoh. Ah, Bagaimana kalau hari ini kita? Kamu lihat dulu. Aku akan ambil ini. Kamu tidak takut tidak ada yang mengawasiku? Buddha mengintaimu untukku. Halo. Sepuluh tahun hidup dan mati. Tanpa berpikir. Tak terlupakan. Ziheng sudah dipindahkan kembali. Apakah dia baik-baik saja? Mari kita putus. Aku sedang sibuk. Bukannya aku tidak akan kembali. Mengapa putus? Aku jatuh cinta dengan orang lain. Mari kita hentikan kontak. Aku berharap yang terbaik untukmu. Begitu masuk gerbang, sedalam laut. Sejak itu, Xiaolang hanyalah seorang penglalu. Seharusnya aku tahu kamu ada di sana untuk membantu Guan Jingxi. Daripada. Semuanya sudah berakhir. Waktu hampir habis. Seseorang masih menungguku. Aku mengatur rekan-rekan untuk menyelidiki klub dan perusahaan Ji Zijie. Dia tidak menyelesaikan panggilan secepat itu. Kamu beritahu aku. Polisi hitam siapa yang bekerja sama dengan Liao Zhaokun? Permisi. Kami juga sedang menyelidiki. Kalau bukan karena polisi hitam itu, Li Wei Hao sama sekali tidak bisa membunuh ayah baptisnya. Tapi kenapa Liang Zhaokun? Mata-mata yang tertangkap hari itu adalah tikus terbang. Aku hampir mengira akan terbongkar. Tapi terakhir kali ketemu ayah baptis. Yang kontak adalah aku. Aku baca informasinya. Aku rasa Guan Jingxi selalu tahu keberadaan polisi hitam ini. Jadi aku ubah catatan panggilan lebih dulu. Ganti bukti itu. Fei Shu melanggar hukum. Dia mau makan dua-duanya. Dia mati juga tidak sayang. Ayah baptisku akhirnya masih melindungiku. Kalau tidak, yang mati hari itu adalah aku. Tapi bagaimana kamu menemukanku? Bukannya dia kasih ponsel ayah baptis ke Liao Kun? Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku cuma terlalu gugup. Aku dapat pemberitahuan hari itu. Aku orang pertama yang tiba di TKP secepatnya. Aku lihat Qi Zijie buru-buru bawa kamu pergi. Saat itu, aku pikir, ini terlalu kebetulan. PC 9227 terima. Koordinat Jalan Wugang. Kamera di area ini sangat sedikit. Kamu perhatikan nomor plat mobil di sekitarmu? Tidak jelas. Waktu itu aku tebak kamu. Mungkin punya identitas khusus. Jadi aku sengaja bilang rekan kerja tidak. Lihat nomor plat kamu. Lalu atasan minta aku gantikan Guan Jingxi. Aku konfirmasi di barang-barang Guan Jingxi. Identitas dan kontakmu. PC 9527 Yao Ziheng. Sebagai murid dan junior istimewa. Superintendent Guan Renjie. Sekarang serahkan semua kerja Guan Jing ke kamu.
Pasti akan dibersihkan. Musnahkan semua kekuatan gelap dan ilegal. Bongkar polisi hitamnya. Temukan semua kebenaran. Ya. Dia sudah melindungi kamu selama ini. Untungnya, aku berhasil pecahkan semua ini, jangan khawatir. Kecuali aku. Tidak ada orang keluar di badan intelijen yang tahu identitas asli kamu. Maaf. Seharusnya aku tidak mengganggu kamu. Maafkan aku. Aku tentu saja ayah baptis yang meninggalkan petunjuk untukmu. Aku cuma karena terlalu banyak hal terjadi belakangan. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku baru saja memohon pada Master untuk melindungimu. Jadi aku tidak sempat menjawab teleponmu. Master, Master baru saja pergi. kenapa riasan matamu? Mungkin aromaterapi. Ya, jangan begini saja. Mereka semua sudah di sini. Ayo, datang dan berlutut. Aku tidak berlutut. Itu Buddha. Minta apa? Minta mati. Suruh aku bandingkan dengan semangatnya. Berlututlah dan bertobat. Awas dihukum. Jangan lihat aku, tutup matamu. Kak Hao, aku lihat ini. Banyak polisi datang ke sini. Kak Hao, bangun. Kak Hao, bangun. Kak Hao, bangun. Kak Hao, jangan bergerak. Yinsi, hei. Jangan bergerak. Membungkuk. Yao Ziheng belum bisa ditangkap. Bukti Wei Hao membunuh Guan Renjie. Tapi dia seharusnya sudah ketahuan. Lagi pula, Wei Hao ketahuan merokok barang selundupan. Saksi dan barang bukti semuanya ada. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yao Ziheng di luar sekarang. Dikirim untuk mengintai kita. Yao Ziheng ini terlihat sangat sopan di permukaan. Namun faktanya, dia sama sekali berbeda dengan petugas polisi lainnya. Toko baru buka malam ini. Paman Kun mengundang anggota legislatif dan selebritas. Dia takut masalah ini akan menimbulkan dampak buruk.
Semoga kamu bisa segera mengambil keputusan. Bagaimana ini? Apakah penampilanku bagus? Bantu ambinkan sabuku. Kamu sedang dalam mood yang bagus akhir-akhir ini ya? Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat untuk memulai dari awal? Paman Kun baru-baru ini sedang mencalonkan diri menjadi anggota kongres. Klub malam buka malam ini. Akan ada banyak selebritas dari kalangan politik dan bisnis yang hadir. Tidak boleh ada kesalahan apapun di saat kritis ini. Oke. Aku akan menantikannya. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan ganti baju. Ayo kita pergi. Ada apa? Aku tidak mau belajar mematahkan pergelangan kaki. Kakak Jia, ada telepon dari kakak Jiali. Dia bilang bahwa yang mengirim orang sudah selesai melakukannya. Bagaimana hasilnya? Yao Ziheng sekarang mengalami luka ringan. Itu hanya kecelakaan mobil biasa. Namun dia tidak bisa bekerja lagi untuk sekarang. Dia harus beristirahat memulihkan kondisi untuk beberapa saat. Bagaimana dengan kantor polisi? Mereka sudah mengirim orang baru untuk menggantikan posisinya. Namun selama yang menggantikan bukan Yao Ziheng. Bagaimana situasi di Weihao? Kita bisa lakukan rencana kita. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang terjadi? Aku tidak pernah bertanya tentang urusanmu. Ah, Kenapa tanganmu begitu dingin? tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Bisakah kamu ke belakang panggung untuk memperbaiki makeup? Nanti hubungi aku jika ada apa-apa. Ah, Kejutan. Kamu berpakaian sangat cantik hari ini, kakak ipar. gila kamu.
Kenapa melihatku hari ini seperti melihat hantu? Oh, kamu tidak menyangka aku keluar lebih cepat kan? Apakah ini salahmu? Aku mengalami kecelakaan saat kamu datang ke perusahaan pagi ini. Jangan berpikir aku tidak tahu apa-apa. Inspektur yang menangkap aku adalah murid ayah baptismu. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu bilang nggak tahu. Haoyu, kamu bilang nggak tahu. Ide bagus. Nah, sekarang aku cukur muka kamu. Terus aku suruh orang rampok kamu. Waktu aku lihat, Nozumi. Masa aku masih mau kamu, dasar jalan? Oke deh. Aku tunjukin. Lihat tuh kamu mabuk terus nyakitin orang. Tunjukin ke Abang Jia sama Om Kun kamu. Biar semua orang lihat. Ah, aku takut apa? Paling-paling kita mati bareng.